Agus dan Novi, ada batasnya nggak Bang? Maksudnya Novi kalau udah begini baru saya akan suruh Agus cabut atau seperti apa Bang? Ada batas? Prinsipnya Agusnya orang baik, ya. Dan Republik ini mengatur tentang perdamaian, mediasi, ya. Kalau orang sudah merasa salah, yang namanya kesatria ketika lawannya sudah terkapar, dia tidak akan membunuhnya, tidak mungkin untuk memaafkan, bahkan itu terlalu terbuka. Sederhana. Oh, berarti itu Novi minta maaf baru cabut. Kita wait and see. Oh, kalau pada prinsipnya Agus sudah memaafkan lah ya Agus. Kalian dengar? Agus minta, Teh Novi minta maaf kepada Agus, baru laporannya kepada Teh Novi dicabut. Pertanyaannya, yang salah siapa? Agus atau Teh Novi? Kita masih tetap dengan agenda yang lama, minta pengembalian uang yang sudah disetor oleh para donatur kepada rekening Agus yang selama ini mendekam menjadi tahanan rumah di rekeningnya yayasan. Tahanan rumah. Di rekeningnya itu menjadi tahanan rumah, ya, menjadi tahanan rumah oleh yayasan, dan nanti orang-orang yayasan menjadi tahanan rumah juga. Kalau dia tetap bertahan dengan uang rekening Agus ditahan-tahan, kita pastikan bahwa mereka juga orang-orang yayasan akan masuk ke dalam tahanan rumah juga. Guys, kalau tidak salah ini sepertinya pengacara baru dari Agus. Bapak ini paham tidak ya awal mula kasus ini terjadi karena apa? Dan dia tahu nggak sih yang salah itu siapa? Teh Novi atau Agus? Padahal sudah jelas kasus ini terjadi karena kesalahan Agus. Ingat Pak, fakta jangan diputar balikan. Netizen itu tidak bodoh. Pengadilan pun akan tetap bersikap adil. Yang benar akan dibenarkan, yang salah akan disalahkan. Di akhir perkataan Bapak kuasa hukum ini, katanya Agus itu orang baik. Oke, saya bertanya lagi. Agus disiram air keras karena apa? Karena perkataannya. Jadi menurut Bapak, Agus ini baik atau tidak? Kalau Agus baik, belum tentu akan terkena siraman air keras. Sederhana saja pemikirannya. Jangan terlalu dibikin rumit. Kalau Agus orang baik, tidak akan mungkin disiram air keras. Kalau Agus orang baik, pada saat mendapat musibah seperti ini, pasti akan banyak sekali teman-teman yang datang untuk jenguk Agus. Kalau Agus baik, pastinya Agus tidak akan tega untuk melaporkan Teh Novi ke kepolisian. Masih banyak lagi contoh alasan kenapa netizen itu menganggap Agus itu tidak baik. Ketika dia meminta kepada Teh Novi, harus minta maaf kepada Agus. Agus, mohon maaf, tidak akan mungkin terjadi. Tidak akan mungkin. Teh Novi tidak akan pernah mau untuk minta maaf kepada Agus. Karena ada keyakinan dalam diri Teh Novi bahwa dia berada di pihak yang benar. Terus yang kedua, agenda masih yang lama. Masih mengharapkan agar uang donasi itu dikembalikan kepada Agus. Uang itu sekarang menjadi tahanan rumah di yayasan. Kembalikan uang itu ke tangan Agus atau orang-orang di yayasan itu akan menjadi tahanan rumah juga. Gak apa-apa gitu ya kalau Bapak mengatakan bahwa Teh Novi bersalah, kemudian Teh Novi nanti akan menjalani tahanan rumah bersama para stafnya. Tidak ada masalah dengan hal itu. Tapi banyak dugaan yang mengatakan Teh Novi tidak akan dipenjara. Dan kemungkinan besar uang donasi itu tidak akan kembali ke tangan Agus. Tapi justru akan diberikan kepada orang lain yang lebih membutuhkan. Ingat Pak, sekarang tergantung keputusan pengadilan. Karena kasus ini sudah dibawa ke jalur hukum. Dan tidak segampang itu pula Teh Novi itu mengembalikan uang ke Agus. Ada pihak donatur yang sudah menggugat Agus secara pidana dan perdata. Ingat Gus, tanggal 8 itu sidang perdata pertama. Jadi Agus jangan kemana-mana dong. Agus harus hadir pada saat sidang perdana itu dilaksanakan. Tapi kan ada rencana dari kuasa hukum Agus yang katanya minggu depan akan membawa Agus untuk periksa mata di Singapura. Bagaimana itu Gus? Maksudnya bagaimana kamu mau mendapatkan uang donasi itu kembali sedangkan kamu saja mau pergi ke Singapura untuk periksa mata? Padahal kehadiran Agus sangat diharapkan pada persidangan itu. Kalau Agus orang baik, tidak mungkin disiram air keras Pak. Salah satu contoh sederhana ya ini, kalau Agus orang baik, tidak mungkin Agus disiram air keras. Kenapa ya? Agus nggak ngerti-ngerti, nggak paham
Ya ampun, sampai ada loh Gus yang berkomentar seperti ini. Gak mengerti lagi dah sama Agus. Kok gak paham-paham? Yang salah kan Agus. Kenapa yang disalahkan malah Tenovi? Kenapa yang disuruh minta maaf malah Tenovi? Siapa kamu Gus? Siapa yang salah? Siapa yang disuruh minta maaf? Seandainya ya, Tenovi ini orangnya tegaan. Sudah lama Agus itu dilaporkan ke kepolisian. Sudah lama itu dilakukan. Tapi karena ada rasa gak tega dari Tenovi, masih iba sama Agus, masih punya empati sama Agus. Makanya sampai dengan sekarang Tenovi itu tidak ada niat untuk melaporkan Agus ke kepolisian. Padahal ada dugaan bahwa unsurnya itu sudah masuk pidana. Berarti di sini yang baik itu siapa? Sudah lama Novi dilaporkan sama pihak Agus, tapi belum ada beritanya Tenovi dipanggil polisi. Kalian tahu nggak sih jumlah persis laporan yang diajukan oleh pihak kuasa hukum Agus ke kepolisian terhadap Tenovi? Dan sampai dengan saat ini belum ada satu laporan pun atau surat panggilan kepada Tenovi. Tidak ada satupun. Boleh tanya, nah itu dia sampai bertanya loh, boleh tanya nggak sih? Kenapa Tenovi yang disuruh minta maaf? Kan Agus yang ngelaporin Tenovi ke kepolisian. Ini lagi bercanda atau gimana sih? Kalau soal minta maaf, coba deh kamu tonton Gus di setiap podcast Novi. Udah sering banget dia bilang, tuh dengerin Gus, minta maaf bila dalam prosesnya menyinggung Agus. Di sini Novi hanya tegas karena terkait uang donasi adalah pertanggungjawaban dunia akhirat. Itu sudah sering katanya diungkapkan oleh Tenovi ketika diundang di beberapa podcast. Minta maaf bila dalam prosesnya menyinggung Agus. Nama Agus sudah disebut loh. Di sini Novi hanya tegas karena terkait uang donasi adalah pertanggungjawaban dunia akhirat. Kayaknya Agus juga nggak dengar telinganya. Tapi intinya donasi nggak akan sampai ke kamu karena donatur sudah tidak mau. Menurut saya yang harus difokuskan oleh kuasa hukum Agus sebenarnya bukan Tenovi lagi. Yang pertama, karena Tenovi sudah mengundurkan diri sebagai ketua yayasan. Jadi sudah tidak ada sangkut pautnya untuk sementara waktu. Terus yang kedua, pihak pengacara donatur kan sudah mengambil alih uang donasi ini. Dalam artian, urusannya Agus sekarang itu bukan cuma ke Tenovi saja, tapi kepada pihak pengacara donatur juga. Bagaimana Anda berkomunikasi dengan pihak pengacara donatur? Jadi Anda tuh nggak hanya bisa koar-koar, kembalikan uang Agus tanpa ada sesuatu hal yang Anda lakukan yang membuat akhirnya pihak pengacara donatur dan juga para donatur akhirnya luluh dan mengikhlaskan uang donasi itu kembali ke tangan Agus. Kalau dilihat-lihat dari sikap Agus selama ini, hal itulah yang membuat pihak pengacara donatur semakin menjauhkan uang itu dari Agus dan semakin mendekatkan uang donasi itu kepada orang lain yang lebih membutuhkan.